Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi Hiperkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ardiansa dengan NIM 22830025. Saya dari jurusan Pendidikan Pengelolaan Elektro. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dasar K3 dan mengajak orang-orang yang belum bisa bertanggung jawab ataupun belum sadar bahwa pentingnya K3 di dunia kerja. Prinsip dasar dari penggunaan alat pelindung diri ataupun APD adalah untuk memastikan bahwa semua pekerja dilindungi dari risiko keselamatan dan kesehatan yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja. Nah, berikut ada beberapa dasar dalam penggunaan APD. Yaitu kita menentukan jenis bahaya yang akan ada di lingkungan kerja yang memerlukan penggunaan APD seperti bahaya fisik, kimia, biologis, atau ekonomis. Dan kita risiko di tempat kerja, kita juga harus memilih APD yang tepat atau yang sesuai dengan risiko yang akan dihadapi ataupun bahaya yang akan ada di dunia kerja. Memilih APD yang sesuai dengan jenis risiko yang telah diidentifikasi, misalnya helm, sarung tangan, dan juga kacamata ataupun masker. Dan juga kita harus memilih alat APD yang sesuai dan kenyamanan di setiap alat APD bagi orang-orang yang menggunakan. Selain itu, kita juga diharapkan untuk ada pelatihan khusus tentang penggunaan APD yang mencakup cara memakai dan melepas APD serta cara memeriksa kerusakan ataupun keausan dari alat APD. Juga di sini juga ada beberapa contoh alat keselamatan dan kesehatan kerja beserta fungsinya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada helm pengaman, yaitu gunanya untuk melindungi dari benturan, jatuh benda atau kontrak dengan permukaan keras. Kacamata melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia, serpihan logam ataupun radiasi cahaya. Ya, sarung tangan pelindung. Fungsinya untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya, benda tajam, panas ataupun dingin. Masker pernapasan. Fungsinya melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, gas beracun, dan partikel berbahaya lainnya. Pelindungan telinga juga berfungsi untuk mengurangi paparan terhadap suara bising yang timbul di industri ataupun di proyek-proyek kecil, misal contohnya itu seperti membangun rumah. Atau ada juga sepatu pelindung untuk melindungi kaki dari benda berat yang jatuh, benda tajam, bahan kimia, dan permukaan yang licin. Pakaian pelindung seperti jas seperti yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari bahan kimia berbahaya, panas, api, ataupun radiasi. Contohnya adalah jas led, baju tahan api, ataupun apron. Sabuk pengaman juga